Halo, selamat pagi. Saya akan melanjutkan cerita saya ya, episode tentang perjalanan spiritual saya dari radikal menjadi toleran ya. Terakhir kemarin saya sudah cerita tentang saya sebagai seorang kader di jamaah tarbiyah gitu ya. Ini jamaah transnasional yang bertujuan mendirikan khilafah gagasannya. Ini gerakan yang menyebar di berbagai negara, makanya kita sebut transnasional. Nah, yang lain, gerakan yang lain selain tarbiyah ini adalah Hizbut Tahrir yang sekarang cukup populer di media massa karena pemerintah kemudian melarangnya. Ya. Nah, inti dari gerakan ini adalah pengkaderan. Jadi orang disuruh hadir gitu ya, hadir dalam kajian-kajian rutin. Itu bukan pengajian gede gitu, enggak. Ini kelompok-kelompok kecil. Satu kelompok itu mungkin enggak lebih dari 5 orang ya. 5 orang rata-rata dibimbing oleh seorang mentor yang disebut murabi. Ya, kegiatannya itu dulu disebut halaqah, tapi belakangan istilahnya diganti dengan liqa gitu ya. Nah, di situ kali lagi yang dipelajari bukan berbeda dengan yang saya pelajari ketika saya masih di madrasah dulu. Kalau di madrasah kan belajarnya itu tadi fikih, belajar ilmu hadis, belajar ilmu tafsir, belajar usul fikih, belajar bahasa Arab dan sebagainya. Kalau di liqa ini yang diajarkan adalah gagasan-gagasan pergerakan. Jadi strategi pergerakan, bagaimana orang dikader, bagaimana pergerakan disusun dan sebagainya. Nah, bentuknya tidak selalu halaqah dalam pengertian tadi diskusi seperti itu. Ada beberapa format lain ya. Salah satunya yang disebut dengan mabit. Mabit itu kayak nginep di rumah ustadz atau di mana lah gitu ya, nginep bareng-bareng, tidur bareng. Nah, di situ dia diawali dengan kajian malam seperti biasa. Ustadznya memberi pengarahan, lalu di tengah malam itu sholat malam, sholat tahajud. Nah, ini memang saya beri catatan dulu, sholat tahajud ini memang amalan yang terus-menerus dianjurkan, disuruh berlatih gitu ya. Kami disuruh berlatih untuk terus-menerus melakukan salat tahajud itu sebisa mungkin, kalau bisa setiap malam gitu ya. Ditambah hafalan ayat Quran. Cuman hafalannya itu biasanya tidak disuruh ngapal berurutan seperti seorang mau jadi hafiz itu. Jadi cuman hafalan ayat-ayat tertentu yang temanya cocok dengan kajian-kajian yang sedang dilakukan. Nah, jadi di dalam mabit itu ada kajian, nanti tengah malam sholat, dan ditelanjutkan dengan diskusi, curhat dan sebagainya. Nah, biasanya di situ juga dibahas kamu mau nikah sama siapa gitu, nanti dijodoh-jodohin dengan jemaah perempuan yang ada gitu ya, yang masih belum menikah. Nah, biasanya perjodohan itu ditetapkan ditutup sampai besoknya ya. Diskusi, kemudian pokoknya diberikan pendalaman materi lah istilahnya ya, penguatan gitu ya. Jadi yang diajak mabit ini adalah orang-orang yang sudah dianggap punya komitmen dalam. Jadi yang ikut halaqah itu banyak sekali awalnya, tapi lama-lama ada yang menghilang nggak pernah ikut lagi, udah selesai gitu kan, nggak memperpanjang lah ceritanya. Nah, itu format kedua. Jadi format pertama tadi halaqah, yang keduanya mabit, menginap. Nah, ada format ketiga.
eh, saya lupa istilah bahasa Arabnya itu, udah lama nggak nyebut begitu. Tapi isi kegiatannya itu adalah kegiatan fisik. Jadi waktu itu saya diajak pergi dengan beberapa anggota halakah kami, anggota liqa kami pergi ke Kopeng, ya. Dari Jogja ke Magelang. Di Magelang itu, antara Magelang dengan Salatiga itu ada daerah di kaki gunung gitu yang cukup sejuk, namanya Kopeng. Nah, kami camping di situ, ya, pura-puranya ini camping pencinta alam gitu. Jadi pakai baju seragam Green Mountain. Nah, kayak ini saya masih ingat namanya Green Mountain, ada gambar gunung gitu kan, seolah-olah kami ini grup pencinta alam gitu, camping di situ, ya camping, masak dan makan dan semuanya, dan isinya adalah latihan fisik, ya. Disuruh lari, disuruh push up, pokoknya latihan fisik selama 3 hari. Nah, selama 3 hari itu ya malamnya tetap ada halaqah kecil gitu, ya, halaqah kecil. Nah, selama 3 hari itu diberi penjelasan dan motivasi kenapa fisik itu penting. Ya, dibacakan ayat yang memerintahkan untuk menyiapkan diri. Siapkan dirimu dalam berbagai bentuk, ya, dari mulai kuda-kuda tunggangan, senjata dan sebagainya untuk berjihad. Jadi dari awal sebenarnya dalam halaqah ini kita dibimbing atau diajak untuk berjihad. Jihad itu ya jihad mulai dari yang sifatnya lembut, yaitu kita mendidik kader, ngajak orang, menyebarkan gagasan, itu sudah jihad. Tapi suka tidak suka, mau tidak mau, jihad fisik harus terjadi, pasti akan terjadi. Karena apa tadi? Ingat, rujukannya adalah sejarah Nabi, ya, sejarah Nabi itu jadi rujukan. Jadi sejarah Nabi di Makkah, ya, di Makkah itu mengalami tekanan dari orang-orang yang tidak suka pada dakwah Islam, mengalami penzaliman gitu, ya. Waktu itu tapi nggak melawan, diam saja, ya, terus saja memperbanyak kader gitu. Tapi ketika sudah sampai di Madinah, ya apa boleh buat, ya, bukan apa boleh buat, tapi ketika memang sudah siap untuk berjihad, ya, orang-orang yang mengganggu tadi tidak lagi dibiarkan. Orang-orang Mekah itu ya dilawan dengan kekuatan senjata. Karena itu sebagai kader, ya, kader tarbiyah tadi, syarat penting yang harus dimiliki adalah kemampuan fisik untuk berjihad ketika nanti panggilan jihad itu datang. Jadi tidak boleh seorang kader itu lemah fisiknya. Nah, waktu itu kami terus digembleng, ya, untuk sadar bertanggung jawab bahwa kekuatan fisik itu adalah bagian dari tanggung jawabmu untuk menjadi seorang mujahid atau seorang yang terjun berjihad. Ya, selalu disiapkan bahwa kalau di medan perang nanti itu kamu nggak boleh lemah. Kalau kamu lemah, kamu kalah. Ya, sambil lari itu dikasih tahu, coba bayangkan kamu dikejar oleh tentara kafir yang hendak membunuhmu. Larimu lambat, kamu akan mati. Atau sebaliknya, kalau kamu mau mengejar tentara kafir yang mau kamu bunuh, larimu lemah, dia akan lolos dari kamu. Nah, satu hal lagi yang diajarkan waktu itu, jangan kamu mengira bahwa waktu untuk berjihad itu masih lama. Enggak, waktu untuk berjihad itu bisa datang kapan saja. Waktu untuk berjihad itu bisa datang kapan saja. Kebetulan waktu itu kan masih marak cerita kasus Bosnia itu, ya. Kamu ditunjukkan, kamu lihat orang Bosnia itu kemarin nggak berpikir bahwa dia sekarang harus berperang, gitu kan? Mereka nggak berpikir bahwa mereka harus berperang. Kenyataannya sekarang mereka dihadapkan
dengan perang yang tidak mereka inginkan dan mereka harus menang. Coba Anda bayangkan, dia bilang, coba kamu bayangkan kalau tiba-tiba orang kafir itu berbuat seperti yang terjadi di Bosnia, kita tiba-tiba harus pegang senjata. Kalau fisik kamu tidak siap, maka kamu akan terbunuh dan kalah. Jadi dia dipompa dengan motivasi seperti itu, seluruh latihan lari fisik ya. Nah, sebenarnya tujuan latihan ini bukan untuk mendapatkan fisik yang bagus pada saat itu juga, karena cuma 3 hari kan. Tujuannya adalah lebih pada untuk mengingatkan berikutnya tuh. Jadi maunya Murabi itu ya setelah itu kamu latihan fisik terus ya, jaga fisik kamu supaya tetap prima gitu ya. Jaga kondisi fisik supaya tetap prima. Tujuannya tadi untuk jihad gitu. Tentu saja ada sedikit lah tujuan lain, misalnya bahwa kamu kalau rutin olahraga itu fisik kamu akan sehat dan sebagainya. Itu ada, tapi fokusnya lebih kepada untuk jihad gitu. Nah, dalam latihan itu saya nggak ikut sih, tapi maksud saya tidak mengalami langsung kejadiannya. Tapi ada cerita bahwa di tempat lain itu level, jadi level yang saya ini kan level fisik paling bawah, sudah ada latihan yang lebih tinggi, yang mirip-mirip dengan latihan dasar militer ya, latihan dasar militer. Nah, waktu itu salah seorang yang ikut bersama kami itu cerita bahwa di sana itu sudah misalnya ada latihan menembak dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi kok bisa gitu ya, di zaman Pak Harto kok ada kayak gitu, maksudnya sampai orang latihan menembak dan sebagainya. Nah, inilah mereka nih bisa saja menggunakan cover untuk menutupi. Kayak kami tadi dipakailah misalnya kedok ya, pecinta alam tadi kan. Nah, bisa saja mereka tuh ikut misalnya dompleng di pelatihan kebangsaan, atau mereka tuh bisa seperti itu sambil ketawa-ketawa belakang, ya kita pura-pura aja jadi kader kebangsaan, nasionalis dan sebagainya. Yang penting ikut latihan ini, nanti materi ininya terpisah bisa dimasukkan gitu. Tapi yang tadi misalnya mereka bisa pegang senjata atau apa, itu kan hanya kalau ada supervisi dari tentara misalnya kan pada zaman itu ya. Nah, mereka bisa saja dompleng entah di latihannya AMPI, latihannya mana gitu ya, masukkan kader di situ, atau latihan ada orang orang organisasi yang dekat dengan pemerintah yang sudah dibelokkan cara berpikirnya sehingga menyalahgunakan latihan itu dan sebagainya. Detail itu saya nggak tahu, tapi waktu itu sempat ada cerita di tempat lain itu sudah sampai pada latihan menembak. Tapi saya perlu garis bawahi bahwa meskipun tadi diajarin tuh jihad ini, tidak pernah diajarkan untuk kita tuh bergerak sekarang tuh, nggak pernah ya. Kita lakukan tindakan kekerasan, jadi tidak pernah diajak untuk melakukan tindak kekerasan ya. Istilahnya tuh belum ada komando gitu ya, belum saatnya. Kita ini masih di periode Mekah, nggak boleh apapun yang terjadi, nggak boleh melakukan tindak kekerasan. Bukan karena tindak kekerasan itu tidak diperbolehkan atau terlarang atau kita ini anti kekerasan, bukan, belum saatnya. Ya begitu ajarannya. Jadi saya selama 3 hari itu digembleng secara fisik gitu ya. Setelah itu pulang dari latihan itu saya lebih intensif lah latihan fisik ya. Walaupun sebelum itu saya juga cukup rajin berolahraga, tapi ya olahraga ringan, sekedar untuk jaga stamina ya, jaga kondisi fisik. Tapi setelah itu diajarkan untuk mencapai satu level tertentu. Jadi itu satu periode saya ketika masih menjadi kader dulu. Terima kasih sudah mendengarkan. Simak lagi video-video saya yang lain.